Pernah dengar quote ini nggak? Uang nggak bisa beli kebahagiaan. Gua yakin yang bikin quote itu belum pernah ngerasain tenangnya punya tabungan 10 juta pertama di rekening mereka. Hari ini kita nggak akan bahas cara cepet kaya, main kripto yang bikin deg-degan, atau pamer mobil mewah. Kita bakal bahas satu milestone finansial paling penting di hidup lo. 10 juta rupiah pertama yang lo tabung atau investasikan. Kenapa 10 juta? Karena di titik inilah mindset lo berubah total. Otak lo pindah dari mode bertahan hidup, survival mode, ke mode membangun kekayaan, wealth building. Lo nggak lagi panik kalau tiba-tiba ban motor bocor atau laptop tiba-tiba rusak. Lo punya bantalan. Tapi yang lebih penting, lo udah membuktikan ke diri lo sendiri bahwa lo bisa ngatur uang, bukan uang yang ngatur lo. Lo berhasil nahan godaan check out keranjang oren demi masa depan. Jadi, gimana caranya kita ubah 10 juta ini jadi mesin pencetak uang? Dan kenapa target lo selanjutnya harus 100 juta? Mari kita bedah. Oke, lo udah punya 10 juta. Terus diapain? Ditaruh di bawah kasur, dicemplungin ke celengan ayam? Please don't. Inflasi bakal makan uang lo pelan-pelan. Kita harus kenalan sama sahabat baru lo, compound interest atau bunga berbunga. Albert Einstein pernah bilang, ini adalah keajaiban dunia ke-8. Gini cara kerjanya di market Indonesia. Anggap lo taruh 10 juta lo di instrumen investasi yang aman dan gampang dimengerti, kayak reksadana pasar uang atau SBN, surat berharga negara. Biasanya return atau keuntungannya sekitar 5% sampai 6% per tahun. Tahun pertama uang lu jadi 10,5 juta. Tahun kedua bunga 5% itu nggak dihitung dari 10 juta, tapi dari 10,5 juta. Jadi uang lu makin lama makin menggulung, persis kayak bola salju. Ya cuma 500 ribu setahun, dikit amat bang. Eits, tunggu dulu. Ini bukan soal nominalnya hari ini soal ngebangun mesinnya. Kalau lo berani ambil risiko sedikit lebih tinggi buat jangka panjang, lo bisa masuk ke saham blue chip Indonesia, kayak bank-bank besar. Historisnya, mereka bisa ngasih return plus dividen sekitar 8% sampai 10% lebih per tahun. 10 juta pertama ini adalah sandbox atau tempat bermain lo. Lo belajar gimana rasanya ngelihat portofolio lo naik turun tiap hari tanpa bikin lo jantungan. Lo belajar bedain mana investasi beneran dan mana investasi bodong yang nawarin untung 20% sebulan. Sekarang, mari kita ngomongin target selanjutnya. Kalau 10 juta itu ngerubah mindset lo, 100 juta pertama bakal ngerubah hidup lo. Investor legendaris Charlie Munger pernah bilang, "The first 100 ribu dolar Amerika Serikat is a bitch, but you gotta do it." Kalau di Indonesia kan, 100 juta pertama itu susah setengah mati, berdarah-darah, tapi lo wajib capai. Kenapa 100 juta ini magis banget? Karena di titik ini, keajaiban compounding mulai ngasih dampak nyata ke gaya hidup lo. Mari kita hitung-hitungan, simple. Kalau lo punya investasi 100 juta di instrumen yang ngasih return 6% setahun, uang lo bertambah 6 juta setahun. Itu artinya lo dapat passive income sekitar 500 ribu per bulan. Apa artinya? 500 ribu sebulan. Artinya investasi lo sekarang udah bisa ngebayarin langganan Netflix, Spotify, dan internet lo tiap bulan. Atau itu cukup buat lo nongkrong di espresso bar favorit atau beli mecha Kagoshima Premium yang otentik tiap weekend gratis. Lo nggak perlu kerja buat dapetin minuman itu, uang lo yang kerja buat beliin itu semua. Di titik 100 juta, uang lo udah jadi karyawan yang kerja 24 jam nonstop, nggak pernah cuti, nggak pernah ngeluh, dan terus ngehasilin uang buat lo. Dan perjalanan dari 100 juta ke 200 juta bakal jauh lebih cepat daripada 0 ke 100 juta. Jadi, gimana cara kita mulai? Nggak usah nunggu gaji 2 digit buat mulai investasi. Langkah pertama, lacak cash flow lo. Uang masuk dari mana, keluar kemana. Sering banget kita ngerasa nggak punya uang buat ditabung. Padahal uangnya habis buat hal-hal kecil yang nggak kita sadari. Bikin sistem yang rapi, catat tiap pengeluaran, entah pakai spreadsheet atau aplikasi tracker. Langkah kedua, pay yourself first. Begitu gajian, potong minimal 10% sampai 20% di awal buat investasi. Jangan nunggu sisa uang di akhir bulan, karena percayalah,
nggak akan pernah bersisa. Langkah ketiga, konsisten. Konsistensi mengalahkan timing pasar. Investasi rutin tiap bulan, biarkan waktu dan bunga berbunga yang lakuin tugas beratnya. Perjalanan dari 0 ke 10 juta itu soal disiplin. Dari 10 juta ke 100 juta itu soal konsistensi. Dan setelah 100 juta, selamat. Lo udah masuk ke game orang-orang kaya. Gua Kevin, jangan lupa subscribe kalau lo mau terus belajar hack finansial kayak gini. Stay consistent and let your money work for you. Sampai jumpa di video selanjutnya.